gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Dunia ini, amin. Mari persiapkan hati kita bersama untuk mendengar firman Tuhan. Kami terima kuasa, kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Apa yang terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku,
sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kami hanya percaya kepada Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Mari percaya saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Kami percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolong. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari lebih lagi saudara dengan iman percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Biar hari-hari ini yang kami percayai hanyalah firman Tuhan. Yang kami percayai hanyalah pribadi Yesus. Dan tidak mengandalkan manusia. Dan tidak mengandalkan orang-orang sekitar kami. Tapi kami belajar sebagai anak-anak-Mu mengandalkan pribadi Yesus yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan keajaiban, yang tidak terbatas kebaikannya. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kami serahkan hidup ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Ku percaya kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kau buktikan keajaiban-Mu siang hari ini. Yes Lord. Ku
serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Percaya hanya kepada Yesus. Percaya hanya kepada firman-Nya. Seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Angkat kedua tanganmu saudara, katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kami kan lihat sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Amin. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Urapi setiap kami Tuhan. Yesus. Biar hari ini menjadi hari kebangkitan iman kami. Supaya kami bangun dari tidur kami. Dari kelemahan kami. Dari ketidakberdayaan kami. Dari ego kami. Biar rantai-rantai itu Tuhan dihancurkan hari ini. Supaya kami bangkit bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan dan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi pelita dalam kehidupan. Untuk menerjemahkan kasih dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi berkat selama kami ada di dunia ini. Menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Yang mengeterapkan ajaran-Mu. Sehingga dunia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih memberkati kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara kami Tuhan, mereka yang datang untuk berobat, Engkau sembuhkan mereka. Mereka punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Kau berikan kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada setiap kami Tuhan masa depan itu. Karena itu ada di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa saudara, yaitu pada waktu-waktu yang lampau, khususnya 2-3 minggu yang lalu. Jadi di mana saudara, waktu saya ke Surabaya, itu ternyata ada sekitar 35 guru-guru sekolah minggu. Dan sangat luar biasa, mereka 3 malam, mereka untuk melihat, mereka dikuatkan oleh firman Tuhan. Mereka, Tuhan dilawat Tuhan. Mereka mendapatkan materi rema untuk mengajar untuk tahun-tahun akan datang. Mengapa saudara? Karena kita tahu bahwa gereja ini bukan cuman orang datang berjemaat saja. Karena Tuhan telah menampakkan diri menjadi manusia, saudara. Dan dia telah bangkit dari kematian. Dan dia tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bukan ada di atas saja yang perlu kita untuk berdoa dan minta sesuatu. Namun Tuhan ada di dalam hati kita. Dan dia sedang bekerja di dalam diri kita. Sebab itu saudara, kita perlu untuk belajar ajaran-ajaran Tuhan. Karena Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara, berarti kita dimuridkan dan kita memuridkan. Berarti Tuhan datang ke dunia menyelamatkan kita bukan sebagai orang-orang pengikut Kristus saja.
namun menjadi orang percaya yang menjadi murid Yesus. Amin. Jadi disinilah saudara, perlunya kita bergereja untuk belajar firman Tuhan. Bukan sekedar ibadah saja. Zaman dulu orang ibadah, kenapa saudara? Karena mereka ini saudara, hanya melihat Tuhan ada di atas saja. Sehingga mereka cuma beribadah. Tapi zaman sekarang lain, saudara. Sejak kekristenan ini, kita bukan agama. Kita bukan cuma beribadah, namun kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, itu bedanya. Sehingga kita bukan pengikut Kristus yang mendirikan agama dengan bermacam-macam teori. Tetapi kita percaya Yesus, menjadi murid Yesus. Amin. Jadi kita harus menjadi murid Yesus. Jangan sampai saudara, kita cuma orang percaya dan pengikut saja. Sebab itu sedikit sekali saudara orang yang dipilih. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Kita lihat dulu firman Tuhan, banyak orang salah jalan. Apalagi di zaman media ini, saudara lihat semua orang bisa berbicara. Dengan 1, 2, 3 ayat mereka bisa atur menurut cara dan pandangan mereka. Bukan pandangan Tuhan. Kita lihat dulu Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi ada yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mengenal Yesus yang datang. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka, saudara, masih mempercakapkan Yesus. Yesus datang, mereka tanya, ada apa? Oh, ada berita. Yesus ini. Pandang mereka itu masih seperti itu. Padahal yang di depan itu adalah yang mereka bicarakan. Kerap kali kita seperti itu. Teorinya banyak, saudara. Ngomongnya banyak, kita nggak tahu kalau Yesus itu ada dalam hidup kita. Kita cuma ngomong tentang Yesus, tapi kita tidak pernah mengalami Yesus itu sendiri. Banyak kita bicara tentang Tuhan, saudara, tapi kita sedikit bicara pribadi dengan Tuhan. Sebab itu, saudara, kita harus merubah. Bukan bicara tentang Tuhan saja, saudara. Mari kita mulai membawa Tuhan dalam hidup kita. Itu penting. Banyak sekarang pengkhotbah termasuk saya, itu bisa khotbah tentang Tuhan. Tapi belum tentu setiap hari saya membawa Tuhan dalam hidup saya. Karena itu teori mudah, saudara. Sebab itu kita lihat terus firman-Nya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara bayangkan, mereka masih memikirkan Yesus itu nabi yang berkuasa, hebat, dan saya pikir dia datang untuk membangun satu kerajaan di tempat ini, membebaskan kami, memberi kepada kami kekuatan, kemenangan. Pikirannya seperti itu terus. Ya.
Dia memandang Yesus secara mujizat. Dia ingin supaya bangsa itu merdeka. Saudara. Mereka tidak pernah berpikir mereka itu harus merdeka dari dosa. Banyak orang, saudara, supaya ingin bebas dari pekerjaan, bebas mungkin dari masalah. Tapi mereka tidak mau bebas dari dosa. Padahal dosa itu yang membuat mereka terikat di dalam kesulitan. Dosa itu yang membuat setiap orang, saudara, terbelenggu di dalam kesulitan dan masalah. Jadi kita tidak usah datang untuk supaya membebaskan diri dari masalah. Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah saja, tapi Tuhan membebaskan kita dari dosa. Amin. Ketika kita lepas dari dosa itu, kita ada di tangan Tuhan. Maka kalau di tangan Tuhan gak usah ngomong, kita gak usah bicara tentang Tuhan. Saudara, Tuhan akan bicara kepada kita. Katakan amin dulu. Kalau kita sudah keluar dari dosa, sekali lagi, kalau kita sudah keluar dari dosa, maka kita tidak bicara tentang Tuhan lagi, tapi Tuhan bicara kepada kita. Katakan, Tuhan bicara kepada kita. Itu kekristenan yang sejati. Tapi sekarang saudara kita dibawa untuk apa, saudara? Keluar dari masalah. Supaya kita dapat mujizat. Saudara, supaya kita dapat Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa. Tuhan akan membebaskan saya dari kemiskinan. Tuhan membebaskan saya dari ini, dari itu. Mereka lupa bahwa Tuhan ingin membebaskan kita dari dosa kita. Amin. Sehingga akhirnya saudara, mereka bicara tentang Tuhan terus. Tetapi Tuhan tidak pernah bicara kepada dia. Dan kita kagum. Mereka bisa tahu banyak ayat. Mereka bisa bicara lancar. Mereka bisa memotivasi kita. Eko Tuhan pasti kaya. Eko Tuhan pasti masalahmu selesai. Eko Tuhan. Tapi kita tidak pernah diberitahu supaya keluar dari dosa kita. Kita tidak pernah diajar untuk keluar dari kesalahan hidup kita. Tapi seakan-akan kesalahan kita mungkin saudara. Jadi mungkin kita salah, dibiarkan saja. Tapi seakan-akan kasih karunia. Lu salah nggak apa-apa. Tapi Tuhan berkati terus. Seakan-akan begitu. Dia lupa bahwa kita harus keluar dari dosa itu. Kita keluar dari kejahatan itu. Katakan amin dulu. Kita harus keluar dari belenggu itu. Sehingga kita tidak bicara lagi saudara tentang memotivasi orang. Tetapi kita bicara firman Allah yang berkuasa. Itu penting sekali. Sehingga saudara banyak kita melihat di media. Orang bicara AIU semuanya. Sangat indah sekali dengan imanmu. Tapi tidak pernah memberikan solusi. Seakan-akan kita pasti keluar dari masalah. Tapi kita lupa bahwa Tuhan bukan untuk mengeluarkan kita dari masalah. Bukan Tuhan ingin menyembuhkan kita dari penyakit kita. Tapi Tuhan ingin membuat kita keluar dari dosa itu. Setiap orang pasti hidup di dalam dosa. Walaupun kita sudah diampuni, dosa lama sudah hilang semua. Tapi ingat hari ini, bahwa ada hukum tabur tuai. Amin saudara. Tetapi gereja saudara hanya cuma lihat kasih karunia. Pokoknya Tuhan selalu ngampuni aku. Pokoknya Tuhan memberkati aku. Dia lupa tabur tuai. Kalau kita berbuat jahat, saudara, dia lupa ada hukumannya. Kalau saudara berbuat sesuatu di pemerintahan ini, atau saudara melakukan kriminal, pasti dihukum. Walaupun saudara sudah dibebaskan dari semuanya. Tabur tuai. Saudara. Jadi biarlah kita yang sudah diampuni, dibebaskan dari kutuk, dari dosa. Jangan menabur daging. Amin. Jangan menabur ego kita. Tapi taburlah dalam roh itu. Kita harus masuk di dalam hukum kasih. Hukum kasih. Mungkin saudara perlu belajar sedikit-sedikit. Di dunia ini ada hukum alam. Setuju ya? Hukum alam. Tuhan di atas hukum alam. Tuhan di atas hukum alam. Taufan pun teduh. Saudara. Pohon pun bisa kering. Air pun bisa menjadi anggur. Mati pun bangkit. Tuhan di atas hukum alam.
kita masih ada di hukum alam juga. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kepada kita hukum kasih karunia. Yaitu kita ditebus dari dosa kita. Terus kita dikasih kasih karunia. Bukan oleh kekuatan kita. Namun kemurahan Tuhan. Setuju ya? Jadi contohnya, saudara, bahwa bukan perbuatan baik saya masuk surga. Tapi karena iman pada Yesus. Itu kasih karunia. Sehingga akhirnya kita terus kasih karunia. Walaupun aku berdosa, Tuhan kau berkati aku. Ini berbahaya. Kita lupa tabur tuai. Saudara, marilah setelah kita dapat hukum kasih karunia, kita jangan menabur yang salah. Amin. Kita harus menabur yang baik, supaya kita menuai yang baik. Siapa menabur daging akan menuai kebinasaan. Siapa menabur roh akan hidup kekal. Amin. Ini sesuatu. Kenapa kita harus menabur yang baik? Karena kita mulai belajar untuk hukum kasih. Bukan kasih karunia lagi. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih kan? Muncul ia mengaruniakan karunia. Paham saudara? Jadi karunia ini pemberian karena ada kasih. Terus kita terus dibawa kasih karunia minta pemberian terus. Kita lupa melompat ke hukum kasih. Supaya kita tidak minta kepada Tuhan. Tapi kita belajar memberi hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin dulu. Nah ini saudara kalau kita mau pelajari pelan-pelan. Saya tahu saudara ini kita pelajaran kulit saja. Tapi ini nyerempet pelan-pelan nanti tambah lama. Saudara akan tambah mengerti. Bahwa kekristenan kita ini sedang menuju kepada duniawi. Makanya ketika zaman rasul-rasul. Paulus dan semuanya. Saudara, ketika mereka ingin memberitakan Injil ke Asia Tengah. Dari Yunani, termasuk Turki dulu saudara, itu Yunani. Mereka mau masuk ke Asia Tengah. Kazakhstan semua itu, bangsa Mongol. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Roh Kudus mencegah mereka. Kembali, jangan ke sini. Loh, untuk memberitakan Injil, nggak boleh ke sini, ke sana. Kemudian waktu ke sana, saudara, Roh Kudus, Roh Yesus mencegah, jangan kembali, kamu harus terus ke sana. Akhirnya mereka dapat penglihatan tentang Makedonia yang sebelah utara, bukan ke arah timur. Ini Turki, dulu Yunani, ke arah timur sampai ke Tiongkok, Jepang. Mereka langsung ke utara, ke Makedonia. Kenapa seperti ini? Tuhan punya rencana, saudara. Bahwa Injil ini akan muter. Dari Asia, Barat, Eropa kemudian Afrika, kemudian muncul terus sampai saudara ke Amerika, Australia, termasuk Indonesia, Korea. Sekarang Injil ini pelan-pelan lari ke negara Tiongkok. Dari Tiongkok akan masuk ke Asia Tengah. Dari Asia Tengah kembali ke Arab. Kembali ke Israel. Injil ini sedang berputar kembali, saudara. Sehingga saudara lihat, kita ini sudah kehilangan. Seperti kalau kita lihat, kaki dian kita ini sudah hilang. Gereja-gereja itu tinggal puing-puing. Tinggal semangat, tapi tidak ada isinya. Kita sudah, hidupnya itu tidak terarah. Semua gereja, saudara lihat. Semua pendeta boleh ngomong apa saja. Sudah tidak ada koridornya. Di media semua boleh. Ini penyesatan hebat-hebatan. Tinggal saudara senang mana, jadilah sana. Semua akan menarik saudara yang baik-baik semuanya. Oleh sebab itu saudara, ketika Injil ini dikatakan akan kembali ke Israel. Dan ketika kembali Israel bertobat, tidak satu pun orang kita di luar Israel bisa bertobat. Ingat itu. Karena jumlah orang genap sudah genap. Orang bertobat sudah genap. Kalau jumlah orang genap percaya sudah genap, maka saudara, kita nggak bisa percaya lagi. Mau diinjili nggak bisa percaya. Karena dia akan kembali ke daerah atas sana. Makanya saudara lihat sekarang Arab banyak jadi Kristen. Saudara. Daerah Asia Tengah banyak Kristen. Tiongkok itu saudara nggak ada pendeta top-top jadi Kristen. Mereka nggak ada pendeta top-top.
Tapi mereka punya guru namanya Alkitab. Tidak perlu diseminari dari negara-negara lain. Tapi mereka membaca kitab yang sama. Dengan Tuhan yang sama. Amin. Lebih murni. Demikian juga saudara kalau kita melihat. Bahwa ketika Israel itu bertobat. Berarti sudah tidak ada lagi kita yang bisa bertobat. Dan ingat saudara. Bahwa Israel mulai hari ini saudara, mulai bulan kemarin ada undang-undang yang sedang diajukan, tidak boleh bicara tentang Yesus. Tidak boleh bersaksi tentang Yesus. Padahal ini negara demokrasi katanya. Siapa yang membicarakan Yesus dan menyebarkan agama Kristen, dianggap kriminal, akan dihukum 7 sampai 10 tahun. Bayangkan. Kenapa saudara? Disinilah letaknya Injil akan masuk. Makanya negara Tiongkok bisa punya namanya jalur sutra obor. Dia punya kereta api Kazakhstan, Rusia sampai ke Arab, sampai ke Israel. Dan banyak orang-orang Kristen yang di daerah-daerah Tiongkok itu saudara, mereka itu kerja ke Arab, ke Timur Tengah, bukan cuma cari uang. Mereka ingin memberitakan Injil itu. Melalui kereta api itu. Kita kan cuma duduk diam saja. Rebutan jemaat sana, jemaat sini, omong sana, omong sini. Mana manis, pindah-pindah aja. Tapi kita tidak pernah dipindahkan dari dosa kepada hidup yang benar. Kita cuma dipindahkan dari gereja ke gereja, dari mujizat ke mujizat. Kita nggak pernah dipindahkan dari dosa kejahatan menjadi tempat kebenaran. Itulah yang namanya, saudara, bahwa kita sudah kehilangan kaki Dian. Sebab itu kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Saya kagum dengan teman-teman saya kemarin itu waktu Idul Fitri, saudara, makanya saya tidak di tempat ini. Kita terpaksa kirim pembicara teman saya ya. Karena ada 70 anak muda kita, dari 500 anak muda seluruh BES, 70 anak muda dari berbagai kota. Di Idul Fitri, tiket mahal, mereka pergi ke kota Kupang, NTT. Mereka bikin camp, 3 malam 4 hari. Mereka sendiri, namanya YLMT, itu khusus mereka, yaitu untuk selain mereka kumpul, mereka sedang membakar 200 pemimpin anak muda di gereja Protestan Gemit, saudara. Tidur di kemah-kemah. 200 orang. Dan mereka yang melatih. Mereka sendiri dilawat. Saudara. Nggak main-main. Itu bukan orang-orang biasa. Ada pengusaha juga. Ada orang punya profesi. Ninggalkan semua. 200 anak muda yang sedang dilatih. Sekitar ada 400 lebih. Karena juga ada pemuda desa situ juga ikut. Ini setiap tahun 2-3 kali. Untuk melatih ratusan anak muda ini. Supaya mereka back to Jesus teaching. Kembali kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena ini sangat-sangat membangun saya. Dan teman-teman ketika saya di NTT itu. Saya kasih motivasi 70 anak muda ini. Supaya kembali kepada firman Allah. Supaya mengajar bukan hanya dengan saudara memotivasi orang. Dengan cuma minta-minta saudara. Tetapi belajar untuk kembali kepada ajaran Yesus. Luar biasa sekali. Dan ini ada orang yang paling kaya di dunia. Selain Fengki siapa saudara? Aduh, ketawanya nggak enak. Kalau saya kembali ke surga, saya bawa uang, saya tidak mengatasi semua loh. Cuma saya takut kalau saya ke surga, tidak bisa kembali itu repotnya. Lebih besar lebih dikit. Nah, siapa yang paling kaya saudara di dunia ini? Saya mikirin dulu ya. Ini penting ini. Ini akan saya buat seminar untuk bulan-bulan depan. Nah, ini saudara tahu Elon Musk. Ini bukan pendeta, bukan orang Kristen fanatik. Seluruh presiden raja ingin menghormati dia. Ingin ketemu dia. Seluruh menteri, seluruh pendeta, seluruh pengusaha, seluruh orang kaya, orang miskin apalagi. Tidak ada satupun orang yang tidak ingin ketemu dia. Betul nggak? Kalau ingin ketemu presiden ini, ada yang satu nggak suka.
Tapi ini semua dari pengusaha, menteri, mau agama apa, mau negara apa, mau orang kaya, semua ingin ketemu dia. Tetapi ketika dia diwawancara, saudara, ketika diwawancara, saya tarik lagi di sini deh. Ketika diwawancara, dia jawabnya sebentar, terus dia ngomong kurang lebih seperti ini. Ada videonya kita, saudara. Jangan takut, kita tidak mungkin berubah seperti ini. Ini ada videonya, ngomongnya persis. Tapi kalau saya kasih nanti saya kelamaan carinya itu. Dia bicara apa? There is great wisdom in the teachings of Jesus. Jadi dia katakan, saudara, hikmat terbesar itu didapat dari ajaran Yesus. Terus dia ngomong bahwa kita harus mengasihi orang lain. Kita harus belajar untuk mengampuni. Kita harus belajar untuk berbuat baik kepada orang jahat pada kita. Saudara, bayangkan orang seperti ini. Ini jemaatnya jemaat BES. Bukan gereja kita. BES itu Back to Jesus Teaching. BES itu ada gerejanya, ada ajarannya. Jadi dia ini, saudara, walaupun tidak gerejanya di mana saya tidak tahu, hampir mungkin tidak di gereja. Tetapi dia mengagumi. Ketika kita mulai 15 tahun, 17 tahun lalu, bahwa gereja BES ini dari Tuhan, Back to Jesus Teaching, semua orang bagus, tapi nggak hiraukan. Nggak ada satupun orang, ini penemuan baru, ini benar supaya kita bertobat, nggak ada. Kita ngomong pun, ya memang bagus Pak, hilang gitu aja. Tetapi Tuhan tidak membuat kita patah semangat. Nggak usah pendeta yang ngomong kamu, nggak usah menteri. Saya kasih orang yang nomor 1, saudara. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Ini semua agama akan lihat, semua raja. Pasti mereka lihat Back to Jesus Teaching. Ada enggak gereja yang Back to Jesus Teaching? Ada cuma gereja BES. Betul nggak saudara? Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin dia kalau tahu ada Back to Jesus Teaching di gereja kita, mungkin dia akan datang di sini. Wah, kita sealiran bro, katanya gitu saudara. Tapi kita beda kekayaan gitu saudara. Nah, saya kasih tahu teman-teman anak muda ini loh. Kita mesti bangkit. Nggak usah kita didukung dari gereja lain, pendapat orang lain. Gereja itu berapa sih? Tapi ini seluruh dunia, seluruh agama. Amin. Seluruh agama akan berpikir. Kristen ya bukan. Tapi Back to Jesus Teaching. Saudara, itu hanya ada di BES saja. Makanya saudara, saya minggu depan, ya saya mesti pergi ke Kemenkumham. Untuk mendaftarkan buku-buku saya semuanya. Karena kalau buku saya tentang Back to Jesus Teaching ini tidak didaftarkan, saya khawatir dari iblis itu akan pakai orang untuk daftarkan dulu. Waktu didaftarkan kita sudah tidak boleh pakai, terus dia juga nggak pakai, hilanglah pelajaran ini. Ini sudah kejadian, teman saya ada pengajaran yang bagus selama 30 tahun. Kalau saya sebut, saudara pasti tahu semua. Itu gereja-gereja semua ngikutin ini. Tapi dia lupa untuk ini, daftar. Kemudian orang lain daftar nama itu. Dia nggak boleh pakai, lenyap sekarang pelajarannya. Orang juga nggak pakai, dia juga nggak pakai. Nah, iblis nggak suka kalau ada sesuatu yang baik. Supaya tidak lagi dipakai. Jadi ini pekerjaan besar. Amin. Gereja kita mungkin tidak akan bisa membuat seluruh dunia percaya, nggak bisa, saudara. Gereja kita nggak mungkin bisa memenangkan sampai 10.000, 30.000 mungkin bisa, tapi kita nggak berpikir jauh. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen, minimal mereka harus kembali ke Back to Jesus Teaching. Katakan amin dulu. Walaupun mungkin tidak di gereja BES, kembali kepada ajaran Yesus. Ini tugas gereja BES bagaimana, saudara? Bukan membawa orang, saudara, yaitu hanya cuma keluar dari masalah, dari persoalan, dari kemiskinan. Tapi membawa orang keluar dari paradigma yang salah. Supaya masuk di dalam ajaran Yesus. Amin. Supaya mereka bukan hanya berbicara tentang Yesus. Tapi Yesus bicara kepada dia. Karena dia keluar dari dosa. Itu paling penting. Nah, itu kerap kali tidak diajarkan. Sehingga pelajaran ada muncul yang namanya motivasi. Mau motivasi bagus Pak. Berbuatlah baik. Bagus dia. Bedanya apa? Itu moral sama dengan karakter Kristus kita. Bedanya apa Pak? Oh beda. Loh ayatnya sama? Iya beda. Dia motivasi orang dengan kekuatannya.
Kalau kita bicara ini, saudara, bukan dengan kekuatan kita. Supaya ada perubahan dari Roh Kudus. Katakan amin dulu. Mereka memotivasi orang ini supaya orang ini jadi baik. Tapi kita mengajarkan karakter Kristus supaya bukan orang itu jadi baik, tapi menjadi serupa dengan Yesus. Beda. Amin. Beda di situ walaupun ayatnya sama. Ini sedikit pandangan saya ingin supaya saudara mengertilah tentang gereja ini bagaimana. Kita lihat terus ayatnya dulu. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan, perhatikan ayat 30 sampai terakhir. Ini saya mau kupas, penting sekali. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal Yesus, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa statement mereka? Kata mereka, seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sederhana ceritanya. Sederhana, saudara. Tapi karena ini saya memberikan dasar kepada kekristenan saudara. Ini dasar, tapi saya kasih contoh-contoh begitu banyak. Mereka mengenal bukan Yesus yang datang kepada dia. Mereka mengenal bukan ketika Yesus mengajar kepada mereka. Mereka mengenal Yesus ketika Yesus memberkati makanan. Saudara tahu enggak ini? Jadi orang-orang Kristen sekarang ini bicara tentang Yesus, mencari Yesus, tidak mengenal pribadi Yesus. Mereka hanya mengenal kalau ada berkatnya. Saudara. Makanya semua gereja pada rame-rame bicara supaya kita ini kembali kepada kemakmuran. Tuhan pasti kaya supaya semua mengenalnya. Maka Yesus pun meninggalkan dia. Tetapi apa statement dia, saudara? Bukankah waktu dia berbicara, hati kita berkobar-kobar? Amin. Mereka tidak mau. Mata mereka memandang pun tidak bisa melihat. Saudara, bayangkan. Mereka ngomong pun, Tuhan pun ngomong mereka nggak tahu. Waktu Tuhan nggak cuma berkati makan, baru mereka sadar. Inilah kekristenan, tujuannya cuma ke sana. Tapi saya mau ingin beritahu kepada saudara, ada 4 hal yang harus kita pelajari hari ini. Secara singkat. Pikiran kita sama mata kita sulit untuk kita kuasai. Sulit untuk kita kuasai.
Makanya Kristus ngomong, sudah bicara, atau firman berkata, ya, carilah perkara di atas. Saudara, pikirkan perkara di atas. Pikirkan perkara di atas. Berarti kita ini banyak konsentrasi, suruh mikirkan. Mata kita juga sulit untuk kita kontrol. Makanya dikatakan, pandanglah Kristus. Betul nggak saudara? Pikirkan yang suci, yang baik. Pikirkan perkara di atas. Pandanglah Yesus. Itu supaya kita dilatih, karena kita sulitnya. Contoh saudara, ya contoh. Begitu ada orang jalan aja, pakai pakaiannya minim. Saudara, kita lihat sebentar gitu saudara. Mungkin kita disuruh menguasai sulit. Pelan-pelan putar cari jalan. Lihat. Ini mata ini sering seperti itu. Ini jujur ngomong. Dan ini semua kena. Setelah itu malam. Gitu loh. Pikiran itu membuat PowerPoint. Apa yang tadi dilihat dibikin PowerPoint 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semalaman nggak bisa tidur. Pikiran tuh nggak bisa dikuasai 100%. Makanya ketika saudara teduh, mau tidur saja. Saudara mikir, hilang, nggak bisa. Balik lagi. Mau mikir firman, balik lagi ke sana. Ke PowerPoint lagi. Betul nggak saudara? Mau ngomong firman lagi, mikir firman, balik lagi PowerPoint yang nggak karuan itu. Akhirnya kita nggak bisa tidur, bolak-balik. Kenapa saudara? Karena pikiran dan mata kita tidak bisa kita kontrol. Kita hanya cuma bisa mengalihkannya. Paham saudara? Makanya kita disuruh pikirkan perkara di atas. Saudara, itu perlu sekali. Nah, pikirkan yang suci, yang baik, dan sebagainya. Tetapi mulut kita, sama hati kita bisa kita kuasai walaupun tidak 100%. Makanya Tuhan berkatakan, siapa yang bisa menguasai lidahnya, maka sempurna dia. Berarti bisa dikuasain. Umpama kita lihat orang saudara, terus kita mau marah. Kejam kamu mama ngomong gitu saudara ya. Kejadian 1 ayat 1. Bisa belok. Betul saudara. Kita bisa rem cepat. Gitu. Walaupun masih pikirannya ke sana itu. Betul saudara. Walaupun matanya masih ke situ saudara. Bisa direm. Gitu. Wah kamu itu orangnya baik sekali saudara. Padahal ego gitu. Muter cepat bisa. Makanya penipu itu gampang menguasai mulutnya. Hati-hati sekali. Makanya Tuhan berkata apa? Siapa yang tidak menguasai lidahnya, sia-sialah ibadahnya. 40 tahun kita di gereja. Kita capek-capek, nggak menguasai lidah. Sia-sia. Kenapa? Yang bisa kita kuasai, kita nggak kuasai. Mati hidup dikuasai lidah. Siapa mengembangkan akan makan buahnya. Katakan amin dulu. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Terus hati kita bisa kita kuasain. Tuh kok bisa bagaimana Pak? Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Berarti kita diberi otoritas. Amin. Jadi kita bisa menguasai hati kita. Mau marah apapun juga. Hati diam. Mulut ngomongnya yang baik. Tapi pikiran masih kejam terus saudara. Betul nggak saudara? Mata masih melihat dia sakit hati terus saudara. Ini terus kalau boleh jangan lihat dia lah. Modelnya seperti itu. Lihat yang lain masih kebinang lagi. Lihat lain masih lihat terus saudara. Akhirnya mata ditutup. Ini PowerPoint-nya lihat tentang dia lagi. Bikin cerita enggak di sini. Makanya saya ingin saudara, ketika apa yang terjadi kepada mereka ini, yang terjadi kepada mereka, hati mereka berkobar-kobar. Betul nggak saudara? Mulut mereka masih ngomong tentang Tuhan. Tapi mereka tidak hidup menguasai hati mereka. Mereka tidak bisa menguasai mulut mereka. Mereka lebih dikuasai pikiran dan mata mereka. Sehingga mereka pikirannya Yesus mati kok bangkit. Enggak. Mata mereka lihat Yesus pun tidak bisa melihat. Padahal hati mereka berkobar-kobar. Amin. Hari ini saudara, firman itu harus masuk di dalam hati kita. Makanya dikatakan bukan yang masuk ke mulut ke saudara itu yang najis. Tapi yang keluar dari mulut itu yang najis. Karena keluar dari hati kita. Berarti kita mesti rem. Katakan amin dulu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, belajar ngerem. Tapi pendeta bagaimana? Gak bisa ngerem. Tetapi jangan mengajarkan yang salah.
Pendeta tidak bisa rem perkataannya. Tapi jangan mengajar yang salah. Saudara, di media itu banyak hal yang baik, ada juga banyak hal yang buruk. Kita tidak tahu semuanya. Tapi yang pasti hari ini, saudara, 2 orang itu salah jalan. Mereka mau ke Emmaus, berjumpa Yesus, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Banyak orang di akhir hidup ini salah jalan. Ketika baru mau mati, saudara, buat apa uangku sekian juta dolar? Kalau aku tidak bisa sembuh. Padahal dulu mati nggak masalah, yang penting punya jutaan dolar. Begitu mau mati, buat apa jutaan dolar? Tahu saudara, penyesalan datang di akhir. Sebab itu, mari mulai hari ini kita bangkit kembali kepada Tuhan. Jangan salah jalan, kembali cepat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Supaya kami boleh mempunyai dasar yang tepat, kami tidak salah jalan. Supaya kami belajar hari ini Tuhan. Supaya kami bukan saja ingin keluar dari masalah. Bukan hanya bicara tentang Tuhan. Tapi kami ingin keluar daripada dosa. Dan supaya Engkau bicara kepada kami. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan kami semua. Supaya kami dari hukum kasih karunia. Kami mulai memasuk di dalam hukum kasih-Mu. Untuk mengasihi Tuhan. Dan belajar juga menjaga mulut lidah kami. Supaya apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau menyucikan semuanya. Mari kita berdoa sahabat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan mereka. Dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. dalam kasih